para tokoh bangsa dan pemuka agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan awal tahun 2026 sebagai refleksi sekaligus seruan etis bagi seluruh elemen bangsa. Pesan kebangsaan tersebut disampaikan di Gera Pemuda Kompleks Katedral Jakarta pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam pesannya, Gerakan Nurani Bangsa menekankan pentingnya menjaga demokrasi, supremasi sipil, penegakan hukum, serta keberpihakan kebijakan negara pada kesejahteraan masyarakat. Memasuki tahun 2026 ini, kami menyusun pesan kebangsaan awal tahun sebagai bentuk pengingat bagi kami semua akan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pemandu kehidupan bangsa yang harus selalu diingat oleh para pemimpin bangsa, para penggerak bangsa, dan juga rakyat semua. Pesan ini kami tujukan terutama kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, para wakil rakyat, dan partai politik, para aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang harus membuat kebijakan dan keputusan besar bagi negara dan bangsa di tengah situasi dunia dan situasi nasional sendiri. Kami telah dan selalu akan mengingatkan pesan bahwa pengelolaan dan kebijakan negara haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PGI Pendeta Jeki Manuputi menyoroti masih digunakannya pendekatan represif oleh aparat untuk penyelesaian konflik termasuk di Papua. Papua sebagaimana kita ketahui selama ini masih menggantung sebagai lubang hitam yang menjadi beban historis di negeri ini terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan konflik hak-hak masyarakat adat dan lingkungan di Papua. Teristimewa upaya-upaya dialogis sebagai penyelesaian masalah di sana yang berhadapan dengan pendekatan yang sangat militeristik. Ini terus-menerus diperdebatkan menjadi polemik yang tidak selesai, sementara di sisi lain korban terus berjatuhan, baik dari aparat keamanan maupun masyarakat di Papua. Satu hal yang menjadi concern yang tidak diangkat pada level daerah maupun pemerintah pusat adalah nasib para pengungsi korban konflik. Sampai dengan menjelang tahun baru masih ada pengungsi yang bergerak berpindah dari wilayah Nduga. Sudah lebih dari 100.000 pengungsi yang tersebar pada lokasi-lokasi yang bisa terdeteksi, yang bisa didata, tetapi banyak juga pada wilayah-wilayah yang tidak terdata dengan kondisi-kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan. Kita berharap penanganan pengungsi di Papua bisa sungguh-sungguh dibangun berdasarkan pendekatan kemanusiaan tanpa ada pertimbangan politik dan lain-lain. Karena mereka sungguh sangat membutuhkan uluran tangan, pendampingan, baik dalam kebutuhan-kebutuhan dasar tetapi juga pendekatan pastoral, konseling, psikososial untuk pemulihan trauma. Mengakhiri pertemuan, para tokoh bangsa dan pemuka agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa membacakan 8 pesan kebangsaan awal tahun 2026. Pesan kebangsaan awal tahun 2026 Gerakan Nurani Bangsa. Konstitusi Indonesia sebagai landasan moral dan etika pemerintahan mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Gerakan Nurani Bangsa mengapresiasi setiap upaya dan kebijakan negara untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, utamanya pemenuhan hak warga dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kebijakan negara untuk memperkuat perekonomian rakyat skala kecil dan menengah. Negara maju dan bermartabat
harus dimulai dari penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Hal lain yang perlu diapresiasi adalah upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan, memberantas korupsi, dan penegakan hukum. Seiring kemajuan dan perkembangan zaman sebagai keniscayaan sejarah, tantangan dan kebutuhan pemerintahan untuk merespon hal tersebut semakin besar dan kompleks. Banyak hal yang masih belum dirasakan masyarakat. Kesejahteraan bersama masih jauh dari cita-cita karena ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menganga. Kualitas hidup warga juga masih belum ditunjang oleh mutu pendidikan yang baik, layanan kesehatan paripurna, dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut terus ada karena dipengaruhi oleh kualitas demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta penghormatan hak asasi manusia. Demokrasi yang baik menuntut tata kelola pemerintahan yang akuntabel, ruang yang aman untuk berpartisipasi bermakna warga negara, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebuah mekanisme pemerintahan yang mampu memastikan ruang kemerdekaan warga disertai dengan berjalannya berbagai instrumen negara sebagai penggerak utama mandat dan amanat kedaulatan rakyat. Indonesia menghadapi tantangan serius yang melemahkan prinsip-prinsip demokrasi seperti ancaman terhadap kebebasan dan supremasi sipil serta kebebasan pers. Berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit tahun 2025, Indonesia memiliki kualitas demokrasi dengan skor yang rendah, yaitu 6,30 dari skala 10. Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang cacat. Pemilihan umum berjalan dengan baik, tetapi memiliki masalah dengan budaya politik, penghormatan terhadap kebebasan sipil, serta fungsi alat-alat pemerintahan. Sepanjang tahun 2025, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi meningkat. Pemenjaraan, teror, dan ancaman masih terjadi. Pasca aksi massa menuntut perbaikan kondisi bangsa yang ditunggangi pengerusakan fasilitas publik atau dikenal sebagai Prahara Agustus, ribuan orang aktivis, termasuk aktivis demokrasi dan hak asasi manusia, ditangkap dan ditahan. Sampai awal Desember, penangkapan penggerak komunitas demokrasi lokal masih dilakukan aparat penegak hukum. Serangkaian teror juga mengarah pada akademisi, influencer yang bersuara lantang tentang penanganan bencana Sumatera akhir November lalu. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi juga tergerus. Jurnalis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah mendapatkan teror dan intimidasi. Penghalangan kerja dan perampasan properti jurnalis oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan kerap terjadi. Ancaman lainnya adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang cenderung menekan independensi media ketika melakukan kontrol sosial pemerintahan. Bentuk teror dan intimidasi yang dialami jurnalis, aktivis, akademisi maupun influencer antara lain pengiriman bangkai binatang, perusakan mobil, doxing di dunia maya, sampai pelemparan bom molotov ke rumah. Dalam bentuk lain, kekerasan negara kerap mewarnai aksi-aksi warga negara yang sedang menuntut haknya. Alih-alih melakukan dialog yang setara sebagai pengejawantahan partisipasi bermakna, negara kerap kali menggunakan kekerasan untuk meredam sikap kritis warga. Sebagai contoh, kekerasan dalam proses pembahasan RUU TNI
aksi menuntut hak buruh, proyek strategis nasional, situasi khusus Papua, maupun tunjangan anggota DPR yang mencederai rasa keadilan warga. Masyarakat adat Singaporas yang berjuang menutup PT Toba Pulp Lestari karena merusak lingkungan. Aktivis petani di Jawa Timur, Kalimantan, dan beberapa daerah lain juga mengalami risiko kekerasan dan kriminalisasi. Tata kelola pemerintahan di Indonesia bukan tanpa masalah. Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, distribusi kekuasaan yang seimbang, terus terhambat oleh korupsi, konflik kepentingan, serta lemahnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga negara non-struktural. Akibat lainnya, meritokrasi birokrasi semakin ditinggalkan demi kepentingan politik. Partai politik sebagai agregasi kepentingan publik lebih banyak menyuarakan kepentingan elit dibanding kepentingan publik. Sebagai contoh, diskursus pemilihan kepada daerah kembali oleh DPRD. Selain tantangan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan hak sipil politik warga negara, persoalan lingkungan hidup masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani pemerintah secara menyeluruh dan menyasar pada akar masalah. Daya dukung lingkungan di Indonesia semakin menurun. Dalam beberapa dekade terakhir, tutupan hutan di Indonesia terus mengalami penyusutan. Berdasar data FAO, pada tahun 1990, total luas kawasan hutan nasional mencapai 118,5 juta hektar. Pada tahun 2020 menyusut hingga tersisa 92,1 juta hektar. Akibat eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dan penegakan hukum yang lemah, Indonesia mengalami bencana ekologis di banyak wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Bencana tersebut membawa korban jiwa, kerusakan harta benda pribadi, serta berbagai infrastruktur layanan publik. Di 3 provinsi Sumatera, berdasar data BNPB per 11 Januari 2026, terdapat 1.180 korban meninggal, 145 orang hilang, 238.000 pengungsi. Banjir dan longsor yang berdampak pada 53 kabupaten juga mengakibatkan rusaknya 175.000 rumah, ribuan sekolah, ratusan pusat kesehatan, puluhan jembatan, dan akses transportasi. Tahun sudah berganti, tahun 2026 sudah berjalan. Harapan akan pemerintah yang memperjuangkan kesejahteraan bersama, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kelestarian lingkungan, dan penghormatan kepada hak asasi manusia dialamatkan kepada setiap orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan publik. Tahun baru seyogianya menjadi ruang aman tanpa ancaman bagi partisipasi bermakna warga negara. Masa di mana negara, masyarakat, dan kekuatan bangsa lainnya bersama-sama mengevaluasi dan memperkuat fondasi demokrasi Pancasila dan integrasi bangsa berdasarkan nilai luhur bangsa,
serta tujuan bersama, hidup berbangsa dan bernegara. Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat upaya mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia, meyakini perlunya upaya bersama dari berbagai elemen bangsa agar cita-cita tersebut terwujud. Melihat latar belakang di atas dan kondisi saat ini, serta harapan akan Indonesia yang lebih baik, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan sebagai berikut. Pertama, demokrasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat harus terus dijaga pelaksanaannya dengan memperkuat pemerintahan berdasarkan prinsip penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat. Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi. 2. Semua elemen bangsa, penyelenggara negara, pemerintah, aparat penegak hukum, partai politik, masyarakat, dan pelaku bisnis perlu menjaga dan merawat prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi dan pengejawantahan amanat reformasi. Polisi fokus kepada tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan perlindungan serta pengayoman masyarakat, sementara TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan negara. Ketiga, seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek. Keempat, Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga terus meningkat. Pesan kelima, Presiden dan pembantunya harus memastikan terjaganya kekayaan dan kelestarian alam Indonesia melalui kebijakan yang berorientasi meningkatnya daya dukung lingkungan yang ada, serta menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku. Keenam, seluruh penyelenggara negara, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, termasuk kebebasan pers di era demokrasi sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi dengan menegakkan hukum secara adil, berintegritas, dan berkeadilan. Ketujuh, terkait situasi di Papua dan Aceh, semua pihak harus berorientasi membangun Papua dan Aceh yang damai, adil, dan setara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia, dengan tetap menjaga kekayaan alam dan lingkungan hidup serta ruang hidup warga berdasar nilai-nilai dan tradisi lokal. Dan pesan terakhir, semua penyelenggara negara menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai kolektif bangsa yang terumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan bertindak sekaligus orientasi hidup dalam mengemban amanah bangsa. Dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama, dan itikat baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa, semoga semua kita senantiasa dalam rahmat dan berkat-Nya. Jakarta, 13 Januari 2026, Gerakan Nurani Bangsa.